Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keadaan dan situasi yang semakin membaik dalam menghadapi wabah atau virus corona ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala Baik, semuanya, anak-anak Bapak sekalian, kakak-kakak, abang-abang yang belum ada yang masuk ini. Sekarang pertemuan kita yang kedua, ya, dalam masa kedua atau ketiga nih? Kedua, Pak. Kedua, dalam kita menghadapi wabah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kakak-kakak sekalian, pembahasan kita pada kali ini tentang indahnya menuntut dan berbagi ilmu. Ya, indahnya menuntut dan berbagi. Kita mempelajari ini agar kalian bisa menganalisa firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat berapa? At-Taubah ayat 22. Ya, kita bisa menganalisa ayat itu, kemudian kita memahami bagaimana dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Motivasi menuntut ilmu dari Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama yang harus kita pahami, menurut surah At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam. Ya, dalam berdakwah itu bermacam-macam. Jadi perang itu bukanlah satu-satunya cara menyebarkan agama Allah. Itu adalah cara terakhir. Paham ya? Cara terakhir mempertahankan hidup. Jadi ada dakwah bilhal dengan sifat dan tingkah laku kita. Ada dakwah bilmal, dakwah dengan harta yang kita miliki. Kemudian dakwah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tak wajib semuanya ikut pergi berperang. Harus ada yang menuntut ilmu. Ilmu untuk memahami bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pula biar manusia umat Islam ini khususnya menguasai ilmu sains, ilmu pengetahuan, ilmu umum. Jadi yang harus kalian pahami di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada namanya pengkotaan ilmu. Oh ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Semuanya ilmu itu membawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang hukumnya wajib ain, ada yang wajib kifayah. Tahu maksudnya? Wajib itu apa? Halo? Yang harus dilakukan.
Yang harus dilakukan. Yang harus kita kerjai. Kalau dalam bahasa fikihnya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi nuntut ilmu itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau ada orang cabut dalam sekolah, berdosa dia itu. Karena dia meninggalkan menuntut ilmu. Nah, jadi ilmu itu dibagilah. Ada yang hukum menuntutnya fardu ain namanya. Setiap orang wajib mengetahui. Apa itu? Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal tentang bagaimana fikih, cara beribadah, mengambil wudhu, istinja, toharoh, sholat. Nah, itu wajib ain. Setiap orang wajib mengetahui. Ya, membaca Al-Quran dengan tajwidnya itu wajib. Ada yang namanya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah tidak semuanya harus menjadi dokter. Nah, anmut itu apa itu? Ya, fardu kifayah itu. Tidak semuanya harus menjadi insinyur. Ya. Jadi ilmunya itu kewajibannya tidak diberatkan kepada setiap orang. Jadi yang mau jadi dokter, jadi sarjana hukum, jadi sarjana ekonomi, mau jadi pelaku ekonomi, silakan jadi pengacara, bermacam-macam profesinya itu sesuai dengan minatnya itu fardu kifayah. Tapi dalam sebuah negeri itu harus ada yang memahami itu. Agar apa? Kita dapat menguasai dunia dan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia ini. Ada orang kan, nggak perlu tuh ilmu dunia, nggak perlu ilmu umum, nggak ditanya itu nanti dikubur, betul, nggak ditanya. Tapi yang ditanya itu apa? Kamu tidak mau sukses, kamu tidak mau meraih kesempatan untuk mendapat yang namanya rezeki dengan adanya ilmu-ilmu yang ada itu. Mau jadi pengacara berarti rezekimu sebagai pengacara. Mau jadi ekonom berarti disitulah ilmunya harus kau tuntut, harus kau cari. Ya, jadi pemikiran kita itu harus berkembang. Ya, jangan nggak perlu tuh ilmu dunia, itu bahaya. Makanya pesantren-pesantren pun ada istilahnya sekarang apa? Pesantren modern. Agar mereka mempelajari ilmu-ilmu IPA, biologi, matematika secara tematik. Selama ini apa tidak ada? Ada, tapi tidak mendalam atau detail. Makanya muncullah pesantren modern, muncullah madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Jadi kalian berada di sekolah umum, ya jangan pula agamanya nihil. Paham maksudnya? Jangan pula pelajaran agamanya atau ilmu agamanya nggak ada, pengamalan agamanya nggak ada, berdosa, itu fardu ain. Ya, itu fardu ain. Dalam jurusan kalian masing-masing akuntansi itu ada pelajaran yang namanya yang fardu ain juga. Sesuai dengan jurusan kalian akuntansi, kan ya, itu kan fardu ain, kewirausahaan. Oke, baik. Paham di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. La yuhdallah ilal asi.
la yuhda ilal ma'asi. Ilmu itu cahaya, tidak akan diberikan Allah kepada orang-orang yang maksiat. Maka ini konsep dalam menuntut ilmu. Kalau mau ilmumu selalu kau ingat dan berkah, jangan maksiat. Jangan lakukan hal-hal yang melanggar hukum. Baik itu kedisiplinan pelajaran, ya, tata tertib sekolah, hukum pemerintahan, apalagi hukum agama Allah. Apa maksudnya hukum agama Allah? Agama manapun, peraturan sekolah pun melarang kita untuk kita durhaka kepada guru. Harus jaga adab dan sopan kepada guru. Oke? Paham? Paham, Pak. Dalam Pak, mau nanya. Hah? Ya, silakan. Mana lebih mulia? Orang yang berilmu atau orang yang berakhlak? Orang yang berilmu atau? Orang yang berakhlak. Oke. Ilmu itu akan diperoleh orang ketika orang itu sehat akalnya. Paham? Paham. Ya. Jadi ulul albab. Yang kita inginkan apa? Dari ilmu dan akal itu orang menjadi ulul albab. Ulul albab itu apa? Memiliki pengetahuan secara ilmiah dan naluriah. Hati. Nah, itulah ulil albab itu. Dia punya ilmu secara kognitif, secara ilmu pengetahuan, cerdas dia. Ya, knowledge-nya. Tapi harus kuat juga yang namanya apa itu? Pengamalan agamanya, spiritnya. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Nah, ini tiga-tiga di saat dia pandai menggunakan akal pikiran itu, tunduk kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang berakal dan orang yang ulil albab, mempunyai ilmu pengetahuan tapi tetap tunduk kepada Allah. Ya, jadi ilmu dan akal. Kalau orang nggak berakal, bagaimana dia mau apa? Berilmu. Paham maksudnya? Paham. Ya. Itu hal yang apa? Yang abstrak tetapi dapat diketahui. Ya. Orang yang gila itu dia mana mungkin berilmu kan ini ya? Karena akalnya nggak ada, betul kan? Baik. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Makanya orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalam surah Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 11 Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya, di samping dia beriman, dia berilmu. Ada orang yang beriman tapi tak punya ilmu. Akhirnya apa? Dia terperosok dengan kesyirikan. Paham maksudnya? Paham. Nah, ada orang berilmu tak beriman. Akhirnya apa? Dia sombong. Dia pikir ilmu itu dari akal pikirannya, karena kecerdasannya. Dia nggak tahu bahwa yang mendatangkan dan yang memberikan ilmu kepada adalah Allah. Ma'utitum min ilmi illa qalil. Ya, aku tak dapat ilmu, tak punya ilmu yang diberikan Allah itu hanya sedikit. Dia harus paham likulli zi ilmin alim. Setiap orang yang mempunyai ilmu ada zat yang maha mengetahui lagi, yang maha mempunyai ilmu. Yaitu Allah alimul ghaibi wa syahadah,
yang mengetahui yang gaib dan yang tak nampak. Ini konsep berilmu di dalam Islam. Makanya para ulama, mereka ada yang ahli astronomi, ahli perbintangan, ada yang ahli ekonomi, ahli kedokteran seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, ahli matematika, Al-Kindi, Al-Jabar, Al-Khawarizmi. Nah, jadi ulama-ulama abad pertengahan itu, di mana Islam berkembang, Islam menguasai ilmu pengetahuan. Kenapa? Umat Islam tidak membatasi menuntut ilmu. Tapi Rasulullah mengatakan, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ada apa rupanya di Cina? Sampai sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas diutus ke sana untuk berdakwah. Ternyata banyak yang harus didapati. Yang didapati umat Islam di sana apa? Dari bidang medis, ya, diketahui banyak hal-hal yang tidak ada di Arab Saudi atau di Hijaz pada saat itu namanya, yang ada di Tiongkok. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau negeri Cina. Ya Yuli. Nah, Yuli sedang naik kereta dia. Oke, baik. Sampai di sini. Silakan kalian perhatikan apanya ya. Yang sudah saya buat PPT-nya itu. Paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. PPT-nya itu sudah saya kirim masing-masing. Mohon dipahami. Sampai di sini banyak di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa namanya? Mempelajari ilmu pengetahuan. Ada pertanyaan? Tugasnya kayak mana, Pak? Tugasnya, udah kalian tengok PPT-nya? Belum. Sudah, Pak. Udah, ada di Itu situ suruhnya apa? Suruh buat video, Pak. Iya, suruh Aduh. buat video. Mungkin ini videonya kayak mana kalian bilang kan? Iya, gitu maksudnya, Pak. Iya, baik. Kita apakan dulu ya. Pelajarannya kita tutup dulu. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa diterapkan. Semangat untuk menuntut ilmu itu harus ada. Paham? Ya, jangan kendor. Pak, aku sampai SMK saja, jangan. Harus kuliah. Pak, aku kerja dulu, silahkan. Tapi ingat, setelah kau mempunyai rezeki, kau kuliah lagi. Jadi ekonom sampai jadi dosen, sampai menjadi orang yang mempunyai ilmu, menciptakan satu produk atau menciptai satu sistematika keilmuan tentang akuntansi yang baru. Nah, itu kalian lah itu. Pemutakhiran kan itu ya. Ikan ilmu pengetahuan kalian, baik itu umum ataupun agama. Iya, nggak mungkin. Nggak jadi apa juga, mustahil juga. Kalian nanti ada yang kuliah di IAIN, ya kan? Jadi ustazah pula dia jadinya, ya kan? Alhamdulillah. Halo? Nah. Nah. Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Baik. Oke, Pak. Nah, tapi di sini kita jangan keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.